Terakhir nih, Tur, apakah kita mau jalan-jalan? Tapi nggak mungkin banget. Atau jangan-jangan ini adalah huruf acak. Gimana kalau kita coba susun? Menurut matematika sih kira-kira ada 6 kemungkinan ya. Kita coba ganti-ganti. Nih Tur, terus kita ganti ini ke sini jadi true. Terus kita coba ganti-ganti set. URT. Kemungkinan itu bukan kata. Jadi ganti lagi UTR. Enggak. Ganti lagi RTU. Enggak. Ini kemungkinan terakhir nih, agent. Set. Root. Dari semua kata ini yang terbentuk hanya kata root. Aku ingat kisah Rut di Alkitab. Kalian ingat gak? Kalau lupa, ayo kita bahas sama-sama di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Jadi pada zaman pemerintahan Hakim terjadilah kelaparan di tanah Israel. Karena itu pergilah sebuah keluarga ke Moab. Siapakah mereka? Mereka adalah Elimelek, Naomi, serta kedua putranya yaitu Mahlon dan Kilion. Semuanya adalah orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Nah, setelah sampai di Moab, mereka itu menetap di sana. Anak-anaknya mengambil masing-masing wanita Moab untuk menjadi istri. Mereka adalah Orfa dan juga Rut. Tapi hal yang menyedihkan pun terjadi. Naomi memiliki 2 putra. Aku menikahi seorang anaknya, yang seorang lagi dengan Orpa. Lalu keduanya meninggal. Suami Naomi sudah lama meninggal, dan sekarang dia sendirian. Dia memutuskan untuk kembali ke Betlehem. Aku dan adik iparku ingin pergi bersamanya, tapi dia menghentikan kami. Pergilah, pulanglah ke rumah ibu kalian. Semoga Tuhan berkenan memberi kalian suami lain untuk membangun keluarga. Saudara iparku pulang ke rumahnya, tetapi aku ingin bersama Naomi. Kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Kemanapun engkau tinggal, aku juga. Bangsamu adalah bangsaku, dan Tuhanmu adalah Tuhanku. Rut lebih memilih untuk mengikuti ibu mertuanya, yaitu Naomi. Semenjak Rut ditinggal suaminya, ia mengalami kesulitan ekonomi. Belum lagi ia harus ikut dengan mertuanya untuk pindah tempat tinggal. Rut harus hidup dan menghidupi Naomi. Pasti ada rasa takut. Ia takut gak bisa melakukan apa-apa selain menangis dan meratap. Karena sudah tidak ada suami yang melindunginya. Apalagi dia pergi ke negara asing. Tapi Rut mau melangkah menghadapi semua ketakutan itu supaya bisa melewatinya. Karena ia tahu Tuhan yang ia dan Naomi sembah adalah Allah yang berkuasa. Akhirnya ia pun mencoba nih untuk bangkit dan bekerja untuk memungut bulir-bulir jelai. Bukan jelainya ya. Jadi gini nih, ada yang ngambil jelai-jelai dari batangnya. Nah, pas diambil tuh bulir-bulirnya jatuh ke tanah. Itu yang diambil sama Rut. Kebetulan juga nih, ladang yang ia datangi itu adalah milik dari kerabatnya Elimelek. Namanya adalah Boas. Nathan, siapa wanita muda yang ada di sana? Ia seorang wanita muda dari Moab yang bersama Naomi. Sepertinya ia bernama Rut. Oh, jadi dia Rut. Nathan, biarkan ia mengumpulkan gandum dari tumpukan itu. Tariklah beberapa jelai dari ikatan dan jatuhkan supaya dipungutnya. Dan pastikan pria-pria tidak mengganggunya. Tetapi ada lusinan pemungut jelai. Apa yang istimewa dengan dia?
Lakukan saja, dan jangan membuatnya susah. Hidupnya sudah cukup sulit. Sejak itu, Boas selalu memperhatikan Ruth supaya tidak kekurangan hasil panen. Melihat menantunya yang setia dengannya, Naomi pun berpikir untuk membahagiakan Ruth. Ruth, sudah waktunya aku mencarikanmu suami yang akan menjaga dan memberikanmu keluarga. Suami? Malam ini, Boas akan menapi gandum di tempat pengirikan. Sekarang lakukan ini. Kenakan minyak wangi dan pakaian terbaikmu. Lalu pergilah ke sana. Tapi jangan sampai Boas melihatmu sampai ia selesai makan dan minum. Ia tidur di sana untuk menjaga gandum dari pencuri. Pastikan kau tahu di mana ia berbaring. Pergilah dan singkapkan selimut di kakinya. Diam di sana dan Boas akan memberitahu yang harus kau lakukan. Joy, Siapa engkau? Aku hambamu, Ruth. Rentangkan ujung selimut tuanku kepadaku karena tuanku adalah seorang kerabat yang dekat. apa yang Ruth lakukan? Ruth sedang mengikuti tradisi kuno Israel. Saat seorang pria ingin menikahi seorang wanita, ia menutupinya dengan jubah untuk menyatakan wanita itu adalah pengantinnya. Ruth sedang melamarnya. Sepertinya begitu. Tuhan memberkatimu. Engkau memang setia terhadap keluargamu. Kau bisa saja mencari pria lain. Tetapi tidak demikian. Memang benar aku salah satu kerabat yang seharusnya menjagamu. Tetapi ada kerabat lain yang lebih dekat. Tunggulah di sini sampai fajar. Aku akan mencari tahu adakah kerabatmu yang ingin menjagamu. Ia tidak akan menikahinya. Tapi ia bilang seharusnya dia yang menjaganya. Jika tidak ada, aku berjanji di hadapan Allah untuk menjagamu. Sekarang tidurlah sampai fajar. Naomi telah kembali dari Moab dan telah menjual tanah milik suaminya. Anda adalah kerabat terdekatnya dan berhak membeli miliknya. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa membelinya sekarang. Aku akan membelinya. Oh tidak, Sekarang, jika Anda membelinya dari Naomi, Anda juga harus menikahi menantunya, Ruth. Kalau begitu aku tidak bisa membelinya karena aku sudah berkeluarga. Anda saja yang membelinya. Kalian adalah saksiku dalam pembelian tanah milik suami Naomi. Dan aku telah setuju untuk menikahi Ruth, orang Moab. Ruth sudah mengenal Tuhan yang ia sembah. Ia mempercayakan semua kehidupannya kepada Tuhan. Dalam kondisi yang menakutkan sekalipun, ia mau menghadapi dan melewati semua itu karena kekuatan dari Tuhan dan iman kepada Tuhan. Selama yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berani melangkah dan melepaskan semua rasa takut itu. Yeay, benar lagi. Klot terakhirnya sudah terpecahkan. Yeay, 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 yeay.